Disitulah kita paham umat Islam itu memang tidak boleh lepas dari kepemimpinan yang kemudian memimpin mereka, yang menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh kitabullah dan diperintahkan oleh sunnah. Karena para sahabat Muhajirin dan Ansar paham betul tentang kedudukan khilafah, dan khilafah itu menggantikan posisi Nabi untuk mengatur agama dan menyiasati dan mengatur kehidupan dunia dengan agama. Karena pentingnya masalah ini, dan mereka faham kaum muslimin tidak boleh melewati waktu kecuali mereka harus dipimpin orang yang memimpin mereka kepada kitabullah dan sunnah. Karena orang yang paling paham tentang sunnah yang ditinggalkan dan diajarkan Nabi adalah para sahabat, dan mereka tahu urusan kepemimpinan di dalam Islam itu bukan urusan kecil tetapi urusan yang sangat besar. Makanya dalam sunnah sampai-sampai ana dan antum ketika safar saja, orang yang safar dalam kebaikan, kalau dia paham tentang sunnah, tidak boleh di dalam safar kecuali ada salah satu yang diangkat menjadi pemimpin, karena sesungguhnya besarnya kemaslahatan diraih dengan adanya amr, ulul amri yang ada mengurusi urusan mereka, apalagi urusan khilafah. Makanya sampai-sampai Imam Mawardi menjelaskan di dalam kitabnya fungsi khilafah, kenapa para sahabat Muhajirin dan Ansar sampai kemudian rembukan dulu tentang itu, membicarakan siapa khilafah dan penggantinya Rasulullah. Khilafah itu yang menggantikan, karena sesungguhnya mereka ngerti bahwasanya tujuan di antara khalifah ketika ditetapkan akan menciptakan kemaslahatan untuk mengurus permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan adanya khilafah. Makanya sampai Imam Mawardi berkata, maudhu'atul khilafah khirasatuddin wasiyasatudd dunya biddin. Fungsinya khalifah untuk menggantikan Nabi di atas muka bumi ini, karena fungsinya khalifah itu menggantikan Nabi, bukan khalifah secara administrasi, enggak. Tapi fungsinya khalifah ditetapkan di dalam Islam sampai para sahabat tidak mau melewatkan waktunya kecuali harus cepat diputuskan siapa yang menjadi khalifah, karena fungsinya khalifah itu dua, kata Imam Mawardi, yang dipahami oleh para sahabat. Satu, hirasatuddin, karena urusannya khalifah itu menjaga agama. Jadi tujuan atau keutamaan atau kewajiban khalifah itu yang pertama bukan mengenyangkan perut ana dan antum, bukan membuat moneter itu menjadi lebih baik, bukan membuat perekonomian menjadi lancar, dan bukan membuat jalan itu menjadi lancar, enggak. Fungsinya khalifah yang pertama khirasatuddin, menjaga agama, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh khalifah. Wasiyasatudd dunya biddin, dan menjaga urusan-urusan agama yang sifatnya tidak disebutkan di dalam din secara khusus, tetapi urusan agama, urusan dunia itu diatur bagaimana sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh agama dari kitabullah dan sunnah. Itulah fungsinya khalifah. Pada tahun berapa khalifah kaum muslimin yang terakhir itu menaungi kehidupan kaum muslimin, yaitu adalah khilafah Utsmaniyah 1924. Jadi sesungguhnya khilafah yang terakhir itu di mana? Di Turki. Dan akan muncul khilafah kembali yang terakhir kalinya, kalau merujuk kepada apa yang disampaikan Nabi, akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah, akan kembali munculnya khilafah kelak sebelum kemudian Allah menegakkan hari kiamat dan menerbitkan matahari dari arah barat. Janji dari Nabi, dan Nabi tidak pernah berdusta, dan orang yang dibenarkan omongannya adalah Rasul. Akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah, akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah, membawa kedamaian, membawa keadilan, dan membawa akidah dan tauhid di atas muka bumi ini. Dan itu janji yang akan muncul kembali setelah jatuhnya khilafah yang terakhir 1924 pada bulan Maret di Turki. Makanya setelah kehidupan jatuhnya khilafah Utsmaniyah, kita ini sebagaimana anak ayam yang kehilangan induknya sampai kemudian tercerai-berai, sampai akhirnya kita dipotong-potong jadi negara-negara kecil setelah pasca peperangan dunia kedua. Coba Bapak, dulu tidak ada itu Muslim Saudi, Muslim Mesir, semuanya jadi satu khilafah. Mesir itu pada zaman Rasulullah, pada zaman khilafah itu bukan negara tetapi apa? Provinsi. Sampai kemudian beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah manuskrip, ternyata ada hubungan erat antara khilafah Utsmaniyah sampai dengan Aceh. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kekuatan khilafah, dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Makanya janji dari Allah itu apa? Khilafah itu muncul, dan orang kafir itu membaca itu, Pak.
Makanya kalau kita perhatikan riset-riset yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu adalah riset bagaimana dia selalu meneliti dan mengamati kondisi kaum muslimin ketika sudah mengarah kepada perkara itu. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Makanya hari ini kita dapatkan permusuhan. Tidak ada agama yang paling dimusuhi di atas muka bumi kecuali Islam. Tidak ada agama yang mendapatkan permusuhan paling besar di atas muka bumi kecuali adalah Islam. Kalau agama ini bukan turun dari Allah, sudah hancur dan sudah punah jauh ratusan tahun sebelum kita lahir. Tapi karena agama ini adalah agama yang lahir dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan Allah mengabadikan Islam sampai akhir zaman. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Makanya kita lihat geliat semua geliatnya, gerakannya, kemudian Islam muncul di mana-mana. Dan siapa yang mengatur semua itu? Semata-mata Allah yang mengaturnya, dan tidak ada zat yang maha mengatur kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan kita untuk saya dan kepada antum, kalau Islam nanti menang, maka itu pasti akan datang. Saya dan tidak ada saya, ada antum dan tidak ada antum. Pertanyaannya cuma satu, kalau Islam nanti menang, sudah apa yang kita berikan untuk Islam? Dan sudah apa yang sudah kita sahamkan untuk Islam di dalam kemenangan? Kenapa? Kalau 1 rupiah di kantong kita saja akan ditanya oleh Allah dari rupiah itu bagaimana mendapatkannya, apalagi urusan agama. Karena setiap orang akan ditanya bagaimana urusan agama ketika dia tinggal dan hidup di dalam kehidupannya. Khilafah bukan tujuan, akhi. Khilafah bukan tujuan, tapi khilafah adalah wasilah untuk menegakkan syariatnya Allah di atas muka bumi. Karena ada orang, sebagian dari saudara-saudara kita mungkin menganggap khilafah itu tujuan. Khilafah bukan tujuan. Khilafah tidak kita nafikan merupakan bagian dari kulturnya sunnah, itu khilafah. Siapapun hari ini mau dan tidak mau setuju atau tidak setuju, dia tidak mampu menghilangkan dan menafikan kulturnya sunnah itu ada dalam khalifah. Tapi kemudian khilafah itu dalam Islam bukan tujuan, tetapi adalah sarana untuk membumikan syariat Allah di atas muka bumi ini. Makanya inilah yang menjadikan kita terus kemudian kita berdakwah, terus kita menyampaikan kalimat-kalimat syar'i kepada umat, supaya akhirnya umat memahami kebutuhan mereka kepada syariat lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada profesi pekerjaan mereka. Dan itu yang akan menjadi tanda kemenangan umat di akhir zaman insyaallah. Karena sesungguhnya khilafah itu siapa yang memegangnya? Orang Quraisy. Makanya nanti kita melihat Imam Mahdi itu keturunan Quraisy atau tidak Quraisy? Keturunan Quraisy. Karena memang Allah melebihkan kaum Quraisy di antara kita. Makanya orang yang menjadi khalifah dan sebagaimana Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman itu Quraisy. Makanya kalau ada orang Quraisy ngaku-ngaku, kalau ada orang yang ngaku-ngaku menjadi Imam Mahdi tapi orangnya orang Brebes, nah itu pastikan itu pasti palsu. Atau orang Kudus sekalian. Maka kemudian karena orang Quraisy itu adalah merupakan yang kelak akan menjadi khalifah, dan khilafah ala minhajin nubuwah yang terakhir pun adalah datang dari Quraisy. Karena apa? Khalifah itu diantara syaratnya adalah mereka bermarga kepada marganya Quraisy, dan itu ketetapan sunnah yang tidak diganggu gugat. Makanya kemudian kita tidak bisa nanti orang Indonesia dong yang harusnya menjadi khalifah, tidak bisa secara sunnah. Karena kita kemudian sam'an wa ta'atan, kita mendengar dan kita taat. Dan kemudian memang khalifah itu ditetapkan di dalam syariat sunnah adalah datang dari kalangan Quraisy. Makanya Imam Mahdi itu adalah orang Quraisy sendiri. Makanya kemudian Imam Mahdi kemudian akan menjadi khalifah dalam kehidupan sebelum ditegakkannya hari kiamat.